Oke, halo teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan mewawancarai orang tua saya dari bapak sama mama saya. Nah, jadi saya akan mewawancarainya tentang tradisi yang dari keluarga kami. Itu adalah cembeng dan juga Imlek. Oke, kita akan masuk dalam dalam wawancaranya, yaitu adalah jadi bagaimana asal usul dan makna dari tradisi itu cembeng dan juga Imlek kalau menurut bapak sama mama. Yang mana dulu nih, Imlek apa Cengmeng dulu? Imlek dulu ya. Jadi untuk tradisi Imlek di keluarga kami ini memang asal usulnya itu tentu saja dari warisan leluhur kami gitu ya, orang tua kami terdahulu. Yang memang waktu zaman dulu itu mereka adalah orang-orang Chinese ya yang datang ke Indonesia yang kemudian disebut warga Tionghoa saat ini. Dan salah satunya adalah papa dan mama ini orang tuanya kan adalah warga Tionghoa yang ada di Rengas Dengklok gitu ya. Jadi tradisi Imlek ini diturunkan secara turun temurun dari orang tua kita sampai pada saat ini seperti itu. Nah kalau untuk campaign sendiri gimana? Campaign itu jarak kubur. Kalau dulu sih diajarinnya supaya kita menghormati leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal atau kerabat-kerabat kita yang meninggal gitu, mengenang mereka yang sudah meninggal gitu. Oke. Kalau bagaimana cara untuk tradisinya itu bisa berjalan mulus dari generasi ke generasi itu bagaimana? Ya diajarin ya, maksudnya kayak misalnya kalau misalnya Imlek, setiap Imlek kita kan kalau Imlek itu biasanya kita kumpul di tempat keluarga kita yang dituakan, misalnya kayak aku di tempatnya Ukim, maksudnya adiknya mama, karena sekarang mama kan sudah nggak ada. Kalau dulu tuh mama saya yang paling tua, jadi di rumah kita. Kalau sekarang turun tuh karena mama nggak ada, turun ke adiknya. Nah jadi kumpulnya di situ tuh, kumpul di situ kita makan-makan dan lain-lain. Atau untuk generasinya ya, saya kan bawa kamu, bawa adik kamu buat ke tempat itu gitu. Jadi kan nanti mengenal Imlek. Jadi setiap tahun itu Imlek. Jadi nanti kamu punya anak, kamu kumpul lagi kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin seperti itu ya. Jadi terus Ya, diajarkan. istilahnya mengajarkan kepada anak-anak itu maksudnya bahwa tradisi Imlek ini adalah tradisi yang memang wajib dilakukan setiap tahunnya oleh warga keturunan Tionghoa. Gitu. Jadi dengan kami sebagai orang tua mengajak anak-anak untuk bersama-sama merayakan Imlek, bersama-sama berkunjung ke rumah saudara, itu otomatis mengajarkan dan mengingatkan kepada anak-anak bahwa tradisi ini nantinya akan dilanjutkan oleh Kevin, oleh adik Kevin dan seterusnya seperti itu. Kalau memisahkan untuk tradisi cempeng apakah bagus sama? Sama. Kalau misalnya kan kalau cengeng itu kita datang, kalau misalnya yang meninggalnya dikubur kita ke kuburan, atau misalnya yang meninggalnya dikremasi itu kan ada dua, dilarung ke laut atau di rumah abu. Nah nanti kita akan datang ke kuburan atau ke laut atau ke sumber-sumber air, mata air, atau ke rumah abu. Nah di situ juga kami akan mengajak kamu dan adik kamu untuk mengenang arwah saudara-saudara kita yang sudah meninggal kayak begitu. Jadi intinya untuk tradisi tabur bunga itu tentunya itu juga menjadi apa kami orang tua akan mengajarkan itu maksudnya sebagai pengenangan kepada orang-orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah mendahului kita gitu. Setelah nanti ketika kami orang tua kami juga meninggal, tentunya apakah dikubur atau dikremasi lalu dilarung di laut gitu kan. Tentunya nanti kamu sebagai anak gitu kan akan melanjutkan tradisi itu. Berarti kamu nanti akan menabur bunga di makam kami atau di laut itu tabur bunga sebagai bentuk pengenangan dan juga bentuk penghormatan kamu kepada orang tua yang
mengajarkan ketika kamu punya keluarga, menikah, punya anak, hal itu pun nanti akan otomatis akan diajarkan kepada anaknya gitu. Bahwa ini loh makam eh, emak, nenek, kakek kamu di sini. Kita tabur bunga yuk, gitu. Seperti itu. Caranya seperti itu. Kalau dalam tradisi cembeng ataupun imlek, apakah ada kayak nilai-nilai yang ingin diwariskan melalui tradisi tersebut gitu? Ada, apalagi Imlek ini sangat banyak. Kalau menurut saya Imlek itu yang pertama kerukunan. Kenapa disebut kerukunan? Karena kan di situ kumpul semua keluarga. Jadi kan semua rukun gitu. Dimana kayak misalnya kan kadang adik sama kakak lagi ribut gitu kan. Gimana caranya supaya tetap pada saat Imlek kumpul kan di situ. Saling memaafkan di situ yang kedua. Yang ketiga saling menghormati. Yang keempat keberagaman makanan, keberagaman suku kan, nikah sama suku apa kan banyak gitu yang begitu. Terus yang lainnya apa Pak? Jadi di Imlek itu kan ajang kita bertemu dengan keluarga besar gitu ya. Jadi misalkan kumpul di rumah yang paling tua gitu. Ada saudara kita yang di luar kota, di mana-mana semua pada datang ke situ kumpul, kita ketemu yang memang awalnya jarang ketemu gitu kan. Di momen Imlek itulah kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa ketemu, kita bisa makan bareng. Kita tadi dibilang oleh mama tadi kan ajang kumpul kita di situ, ajang juga berbagi, karena dalam Imlek itu ada tradisi namanya bagi angpau gitu kan. Orang-orang yang sudah bekerja, yang sudah memiliki penghasilan, biasanya mereka akan saling berbagi sebagai ungkapan syukur bahwa di tahun itu mereka sudah diberkati Tuhan. Makanya ajang itu sebagai ajang berbagi angpau, memberikan kepada anak-anak semua yang belum bekerja dan belum menikah. Jadi selain dari keberagaman, tentunya kita semua juga kan mungkin tidak semuanya agamanya sama, sukunya sama, itu tadi dijelaskan. Kita sudah menikah dengan orang yang mungkin dari suku lain di luar suku Cina, misalnya kan. Itu bisa menjadi satu di situ. Itulah yang menjadi makna di Imlek tersebut. Kalau cenggeng itu menghormati apa ya? Jadi kita Menghormati tuh orang nggak yang melupakan. sudah meninggal, gitu kan. Walaupun mereka sudah tidak bersama lagi dengan kita, tapi kita mengingat dan mengenang bahwa mereka pernah bersama dengan kami. Kebaikannya yang kita ingat gitu. Apalagi kalau misalkan itu adalah orang tua kita, kita sebagai anak tentunya memiliki kenangan yang tidak pernah kita lupakan sama orang tua kita. Dengan kita melakukan tradisi cembeng tadi, menabur bunga itu adalah sebagai simbol bahwa kita sebagai anak menghormati orang tua kita dan tetap akan mengenang orang tua kita. Jadi tentunya di sini juga mengajarkan juga, maksudnya tuh untuk orang yang udah nggak ada juga kita menghormati, apalagi orang yang hidup gitu. Jadi kita tetap harus menghormati orang yang lebih tua, siapapun itu gitu. Dan yang kedua supaya apa namanya tuh, supaya tidak ada kata-kata kacang lupa pada kulitnya, kayak begitu. Oke, yang terakhir itu pertanyaan itu, kalau misalkan dalam tradisi cembeng atau imlek itu, apakah mempengaruhi dari segi keluarga kita itu? Kalau mempengaruhi secara langsung sih tidak terlalu mempengaruhi. Karena apa? Karena tradisi-tradisi itu kan identik dengan kepercayaan tertentu. Sedangkan kita saat ini sudah kepercayaan kita adalah Kristen. Gitu. Jadi tradisi-tradisi Imlek dan Cengbeng tadi itu hanya sebagai simbol, simbolis, dan juga sebagai tradisi. Jadi tidak menjadi serta-merta mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Itu hanya sifatnya tadi kita mengenang dan juga menghormati pada saat Cengbeng itu, atau merayakan Imlek sebagai tradisi yang dirayakan oleh seluruh warga Tionghoa yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Itu.
Oke, jadi ini kita udah berakhir ya dalam pertanyaan ini. Jadi ini hasil dari wawancara dari Kevin, yaitu dari papa sama mama saya. Semoga video ini dapat secara langsung kayak menjelaskan bagaimana kalau tradisi itu dapat mempengaruhi kehidupan apalagi dalam agama. Oke, itu sekian dari kami. Terima kasih.